Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sifat ke 2 dan ketiga ya daripada sifat-sifat Allah, yaitu sifat al-qidam dan baqo dah selesai. Dan sebelumnya pun kita dah menyelesaikan pasal wujud, pasal wujud, dan itu masuk dalam kategori sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah al-qidam dan baqo. Sekarang mungkin kita perlu whiteboard. Sekarang kita perlu sampai kita masuk dalam sifat yang selanjutnya, masih dalam sifatus salbiyah, yaitu sifat al-mukhalafah lil hawadis. Saya rasa mukhalafah lil hawadis ini diantara sifat yang paling penting pada masa ini ya. Saya rasa karena terima kasih. Wahabi itu mereka punya iskal di sini. Mereka punya iskal di sini. Apa makna mukhalafah lil hawadis? Apa makna mukhalafah lil hawadis? Karena makna mukhalafah lil hawadis itu ada semacam kesepakatan antara kita dan Wahabi dalam satu level, dan ada khilaf dalam satu level. Yakni kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, dan Wahabi juga mengatakan sama. Allah itu tak macam kita, minimal daripada aspek hakikatnya. Pada aspek hakikatnya. Maknanya Allah tidak mungkin zatnya Allah itu terdiri daripada tulang dan daging dan punya darah. Itu saya rasa itu sepakat di situ, itu sepakat. Cuma di atas itu kita mempunyai khilaf. Yani apakah Allah itu mempunyai kemiripan dengan makhluknya di dalam beberapa level. Level terendah mungkin. Dan di sini saya rasa letak perbedaan antara kita dan Wahabi secara spesifik ya. Yang mana Wahabi dan Salafi itu meyakini bahwasanya, terutama Ibn Taimiyah yusorrih ya. Nanti saya akan akro nas daripada Syekh Said Foda dalam kitabnya beliau Tahdhib Syarah Sanusiyah. Itu beliau mengatakan setelah beliau mengkaji Ibn Taimiyah bahwasanya Ibn Taimiyah tidak pernah menafikan bahwasanya Allah tidak mungkin tidak serupa. Ini mungkin saja Allah itu serupa, cuma tidak sampai serupa 100%. Bisa serupa, tapi mungkin 20%, 30%. Karena itu Anda akan melihat bahwasanya beberapa Wahabi itu mengatakan bahwasanya Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya banyak anggota-anggota tubuh yang sama seperti manusia. Maknanya mempunyai anggota tubuh, mempunyai anggota zat, seperti manusia mempunyai anggota zat. Akan tetapi hakikatnya tidak sama. Dengan mana tidak sama? Dari tulang dan daging. Lah, tidak sama dengan tulang dan daging ini, mereka takut nak tasrih. Karena itu mereka menggunakan lafadz yang muhtamil. Contohnya semacam ini. Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangannya manusia. Suftingo. Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangannya manusia. Tidak seperti tangannya manusia itu yahtamil beberapa ihtimalat. Bisa dengan makna, tengok ya. Tangannya, Allah punya tangan, tapi tangannya bentuknya tidak macam seperti bentuk tangannya manusia. Punya tangan, tapi hakikatnya tidak seperti hakikat tangan manusia. Tapi tetap still punya tangan. Dengan makna tangan itu, yang kita maksud dengan tangan adalah sesuatu yang membantu kita untuk qada'il hawaij. Dan tangan bukan diri kita ya. Karena kalau Anda potong tangan Anda still Ainuddin, Anda still Muhsin.
Maknanya tangan itu kharij daripada kita. Maksudnya dia bukan bagian daripada diri kita. Lah, ini yang dinafikan oleh ahli sunnah daripada tangan bagi Allah. Dengan makna Allah tidak punya tangan, dengan makna itu sesuatu yang di luar hakikat daripada Allah. Dengannya Allah bisa apa namanya? Allah bisa melakukan banyak perkara. Itu yang dinafikan oleh apa namanya ahli sunnah terhadap makna tangan ini. Dan itu yang diisbatkan oleh salafiyah dengan makna apa namanya tangan. Oh tidak, kami mengatakan tangan ini tidak seperti hakikat tangannya manusia. Loh iya, apa makna itu? Dan selalu Wahabi, Salafi akan selalu menggunakan tem-tem semacam ini. Anda kalau melihat di debat sebelumnya itu, pasti ada beberapa pendebat Wahabi atau orang-orang Wahabi Salafi itu pasti akan menggunakan kalimat-kalimat, lafat-lafat yang sengaja diblur. Karena wallahu a'lam, saya rasa banyak dari mereka pun malu mengakui keserupaan Allah dengan manusia di dalam akidah mereka. Karena saya rasa otak mereka sendiri tak boleh terima itu. Tak boleh terima itu. Cuma karena sudah masyayikh mereka cakap semacam itu, akhirnya mereka mengatakannya dan tak berpikir. Tapi karena ada rasa malu itu, akhirnya menggunakan apa namanya lafat-lafat yang masih bisa apa namanya, masih bisa untuk berkelit. Dan itu bukan cara yang benar menurut ahli sunnah di dalam menjelaskan akidah. Saya berkali-kali saya katakan, akidah di dalam ahli sunnah itu mesti dijelaskan dengan lafat yang sangat jelas, walaupun panjang, walaupun boring, karena Anda jelaskan. Kenapa? Ya karena takut disalahfahami semacam ini. Better engkau boring, lama sikit tapi boring, daripada engkau lama di neraka. Kenapa? Karena Anda menjadi ahli bid'ah, Anda menjadi kafir nanti. Dan nanti Anda akan tengok bahwasanya kelihatannya siapa tuh namanya Imam Nawawi Al-Jawi ini di antara orang yang mengkafirkan Mujassimah. Mengkafirkan apa namanya Mujassimah. Wa hadza laisa mu'tamad ya. Laisa mu'tamad. Saya tiba dakol. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya tidak ada keserupaan sedikit pun antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada keserupaan sama sekali. La min ba'id wala min qarib. Tidak ada perserupaan sama sekali. Adapun lafat-lafat yang mungkin digunakan oleh makhluk dan ada pada Allah. Lafat itu juga digunakan oleh Allah, dinisbatkan kepada zat Allah. Saya beri contoh ya. Allah alim, manusia juga alim. Kan bisa dikatakan, oh Ainuddin alimun, Allah alimun. Kata-kata itu bisa kita gunakan. Cuma ini hanya keserupaan di dalam lafaz saja, bukan keserupaan di dalam apa namanya hakikat. Yang tidak diperbolehkan adalah keserupaan di dalam hakikat wujudiyah. Adapun persamaan di dalam lafaz saja, atau persamaan di dalam perkara yang salbiyah, bukan perkara yang wujudiyah. Saya beri contoh ya. Faizal tidak punya sayap, Allah juga tidak punya sayap. Kan sama-sama tidak punya sayapnya. Apakah kata-kata tidak punya sayap maknanya di dalam Faizal ada sesuatu yang juga ada pada Allah? Kan tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena ini menafikan sesuatu, bukan mengisbatkan sesuatu. Yang tidak boleh di dalam mukhalafah lil hawadis adalah adanya perkara wujudi di dalam makhluk, yang mana perkara wujudi itu juga ada di dalam, juga ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak boleh. Kalau cuma persamaan antara lafaz saja tidak ada masalah, karena hakikatnya berbeza. Atau persamaan di dalam perkara yang salbi juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sila dibaca sekarang Ustaz Ainuddin, sila. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bisyaikhina fid daraini amin. Amin, amin. As-sifatul rabi'atul wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith ay al-makhluqat. Aywa. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhalafah lil hawadith. Perbedaan Allah berbeda dengan perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru, ay al-makhluqat, yakni ay al-makhluqat di sini ini adalah isyarat bahwasanya makna hawadits sama dengan makna
makhlukot, sama saja. Loh, ada yang membezakan nggak? Ada. Ibn Taimiyah membezakan antara keduanya. Hawadis bisa di dalam zat Allah. Makhlukot mesti di luar zat Allah. Karena itu nanti bila-bila saya menghadap plan nak baca beberapa risalah rudud, biar Anda tahu apa itu makna rudud di dalam ilmu kalam. Kan setakat ini kalian hanya belajar akidah ahli sunnah kan, daripada aspek isbatnya, maksudnya akidah ini macam ini, maknanya macam apa. Anda masih belum pernah belajar bagaimana cara rot akidah-akidah yang batil yang dilakukan oleh mutakalimin. Karena memang ilmu kalam itu adalah ilmu yang terdiri daripada dua perkara. Isbatul aqaid, maknanya isbatu mafahimil aqaid, wa fahmu mafahimil aqaid. Yang kedua, rot terhadap akidah-akidah yang batil. Setakat ini selama 5 tahun belakangan ini saya hanya mengajar juzuk yang pertama yang isbat. Saya masih belum pernah mengajar yang rudud. Itu penting juga rudud itu, rudud tentang wahdatil wujud, rudud tentang Ibn Taimiyah, rudud tentang liberal, yakni mafahim barat yang sekarang. Saya rasa itu juga penting untuk lebih memahami apa itu madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Ay la yumathiluhu syai'un minal makhluqat. Ay maknanya tidak ada yang sama dengan Allah daripada makhlukat sedikit pun. Ayo. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Maknanya tidak ada zatnya makhluk yang sama seperti zatnya Allah. Apa zatnya makhluk? Maknanya zatnya makhluk tidak ada yang qadim, tidak ada. Yang qadim hanya zatnya Allah. Sebagian ibarat atau nususnya Ibn Taimiyah tidak sharih ya, tidak sharih. Saya selalu mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu macam tidak sharih mengatakan bahwasanya ada bahan yang qadim untuk menciptakan dunia. Jadi ada sesuatu yang qadim selain Allah. Allah ambil sikit sesuatu itu untuk menciptakan alam semesta, tapi tidak sharih. Tidak sharih. Kalau itu sharih bahaya itu. Boleh boleh dikafirkan itu, karena isbatul qadimah Allah itu pelik sikit itu. Ayo. Ay anna dzat Allah azza wa jalla laysat jirman ka dzatil makhluqat. Wala fi sifatihi, maknanya tidak ada sifatnya Allah sama sifatnya makhluknya, begitu pula perbuatannya. Ay anna dzat Allah azza wa jalla laysat jirman ka dzatil makhluqat. Ayo. Bahwasanya zatnya Allah bukan jirim. Sudah saya katakan, apa itu jirim? Yang mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Apa itu jisim? Yang mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Tak kisah. Jirim itu daripada jauhar dan arot atau tidak, itu tak kisah. Jadi Anda kena paham ya, karena nanti akan banyak orang-orang itu bermain di sini. Jadi, kami tak mengatakan kalau maknanya jisim adalah yang terdiri daripada jauhar dan arot, kami tidak mengatakan Allah itu jisim dengan makna itu. Banyak kan? Loh, kami tak macam-macam itu. Jisim atau jirim adalah yang punya panjang, lebar, ataupun dalam. Kami tak kisah dia terbuat daripada apa. Karena sesuatu terdiri daripada jauhar dan arot itu, ini adalah ijtihad ahli sunnah. Dan itu bukan daripada usuluddin. Maknanya Anda tak percaya pun tidak ada masalah. Karena itu Anda akan melihat beberapa ahli sunnah mengatakan dunia ini bukan jauhar wal arad, tapi huyula wa surah. Huyula wa surah ini adalah apa yang dikatakan oleh falasifah. Apakah maknanya ahli sunnah ini murtad? Tidak. Karena jauhar dan arad ini bukan daripada usuluddin. Anda bisa untuk memahami dan membuktikan kebenaran ahli sunnah tanpa Anda memahami jauhar dan arad. Nah, terus kenapa kok ada mabahis jauhar wal arad di dalam kitab-kitab ilmu kalam? Jauhar dan arad ada di dalam kitab-kitab mabahis ilmu kalam untuk menandingi teori falasifah tentang huyula wa surah. Karena kalau huyula wa surah terbatalkan dan kita menggunakan alternatif jauhar wal arad yang tidak bertentangan dengan usulu ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan selamat daripada banyak sekali dulumatul falasifah. Wahadan nas Sa'duddin Tiftazani di dalam Di dalam Syarhun Nasafiyah, bahwasanya fi itsbati
jauhar wal arad wa ibtalil huyula was surah najatun min kathirin min dulumatil falasifah. Jadi Anda mesti paham ini, bahwasanya yang kita nafikan di dalam makna jisim itu bukan Allah daripada jauhar wal arad, karena itu bukan yang kita inginkan daripada makna jisim dan jirim. Yang kita nafikan daripada jirim dan jisim adalah Allah tidak mempunyai dalam, lebar, dan panjang. Dan tak kisah dari apa zat Allah. Suf tengok. Kan Anda kan tengok beberapa salafi itu bermain di sini. Kalau seumpamanya makna jisim itu dari jauhar wal farad, kami tidak setuju. Tapi kalau jisim itu maknanya yushar ilaihi maknanya kalau ditunjuk itu ada. Dan kami mengatakan itu adalah Allah. Maknanya Allah jisim, maknanya Allah bisa ditunjuk. Dan ini adalah min lawazimil jismiyah wal jihawiyah. Sof tengok. Dan nanti ini pembahasannya panjang. Wallahu a'lam. Jidan sila. Wa sifatuhu ta'ala laysat ka Sof tengok ya. Ai anna dzatullahi ta'ala azza wa jal laysat jirman seperti dzatil makhluqat. Zatnya makhluqat jirim, panjang, lebar, dan dalam. Apakah daripada jauhar wal arad? Ya, kita menurut ahli sunnah iya. Tapi apakah hakikat manusia daripada jauhar wal arad itu bukan daripada usuluddin? Jadi kalau Anda mengingkarinya, tetap Anda itu ahli sunnah. Dan Imam Razi adun fi akhir hayatuh mengingkari itu. Atau minimal Imam Razi ragu apakah memang benar jauhar wal arad itu memang benar. Istilahnya, apakah dunia itu terdiri daripada jauhar wal arad? Itu pendapatnya Imam Razi. Imma dia itu mengingkari fi akhir hayatuh, imma dia itu ragu. Jadi tidak ada masalah di dalam masalah ini gitu loh. Yang ada masalah kalau Anda mengatakan alam semesta ini kodim. This is problem. Tapi kalau Anda mengatakan alam semesta itu hadis, tapi tidak terdiri daripada jauhar wal arad, tidak ada masalah. Oh, ahli surah alam semesta ini daripada huyula wa surah, tapi dia hadis, tidak ada masalah. Dulu saya itu selalu mengatakan, ada seorang ulama besar namanya As-Samarqandi, sahibul Sohaiful Ilahiyah, kitab muhim jiddan. Sohaiful Ilahiyah itu syarahnya namanya Lataif Syarhus Sohaif. Saya ada PDF-nya. Sohaif ini dulu di beberapa madrasah dipelajari. Terus setelah datanya Syarhun Nasafiyah, macam semua belajar Syarhun Nasafiyah. Di dalam Sohaif ini disebutkan bahwasanya Sohaif Ilahiyah disebutkan bahwasanya asal daripada alam semesta ini imma huyula wa surah, atau jawahir fardah, atau khututun mustaqimah. Khutut. Jadi asalnya Anda ini garis. Sekarang ini macam ada teori namanya superstring teori. Jadi manusia itu bukan daripada titik-titik jawab garis-garis. Saya cakap teori ini mungkin baru ditemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Hadza sahibus sohaif sudah cakap beratus-ratus tahun yang lalu. Yakni Anda akan tengok bagaimana ulama ahli sunnah boleh sampai di dalam level ini. Jadi Anda jangan kira ulama-ulama itu seperti yang Anda pikirkan, hanya di rumah, maulid, hadroh, wirid, sholat, tak semacam itu ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu karena yu'ashirun nas, datang kepada orang-orang, tengok buku, ikut-ikut muktamar, jumpa dengan orang. Ya memang ulama semacam itu. Kholwah hadza laisa min sya'nil ulama ya. Ada yang kholwah tapi tak banyak. Majoriti ulama itu kumpul dengan berkumpul dengan orang. Wallahu a'lam. Tengok di sini. Katanya Imam Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Jawi, wal murad fil mumatsalah, bahwa huna al-munadharah. Tengok atas sendiri. Wal murad bil mumatsalah huna al-munadharah wa hiya al-musawatu walau min wajhin wahid. Hadza huwa. Apa itu al-munadharah? Namanya nadir. Hadza nadiru hadza. Maknanya ada persamaan daripada satu aspek saja. Adapun al-mumatsalah di dalam asal maknanya adalah
musawah min kulli wajah, yakni makna mumatsalah itu 100%, munadharah 1%, kemudian apa, musyabahah fi aktsar. Wadih ya. Jadi kita mempunyai beberapa term di sini. Yang pertama adalah apa namanya, al mumatsalah. Mumatsalah itu adalah persamaan 100%. Itu namanya mumatsalah. Kemudian al munadharah. Munadharah daripada nadir, hada nadiru hada. Itu 1% cukup. Min wajhin wahid. Al musyabahah fi aktsaril wujuh, 60% ke atas sebelum sampai 100%. Lah, makna mukhalafah lil hawadis ay adamul mumatsalah bukan maknanya menafikan keserupaan 100%. Oh, kalau 100% dinafikan maknanya boleh 60%, karena 60% pun juga menafikan 100%. Tak semacam itu. Yang dinafikan adalah ini, bukan ini. Wahabi menafikan ini. Ini Wahabi, ini Salafi. Salafi hanya menafikan ini. Maknanya Allah tidak boleh sama 100% dengan makhluknya. Tapi 60% no problem. 20% apalagi. 10% oke, tidak ada masalah. Ayo. Baca taklikannya sini, Sof, tengok. Walaysa jirman kadzatil makhluqat faman i'taqada. Faman i'taqada annahu ta'ala jismun kal ajsami fahuwa kafirun ittifaqan. Ittifaqan, memang betul itu ya. Barang siapa yang meyakini bahwasanya zatnya Allah itu sama seperti zat kita, jismun kal ajsam, kita kan jisim. Allah itu jisim, sama seperti kita. Itu kafir. Jadi mujassimah itu pun berlevel-level. Ada mujassimah yang sudah apa namanya? Sudah sampai akar-akarnya. Itu apa namanya? Itu kafir. Yakni Allah itu bentuknya sama seperti kita. Fi'lan yakni ada kafir nanti. Lah kalau Allah sama seperti kita, ya sudah, kita aja Tuhan. Kenapa kok mesti apa namanya? Allah, kita sembah kita sembah Iskandar aja, selesai masalah. Ayo. Li sarihihi fil huduts wa man i'taqada li sarihihi fil huduts. Sahih. Ini saya salah ini. Saya kok li sarihihi fil hadits. Ayo. Wa man i'taqada annahu ta'ala jismun la kal ajsami fa huwa 'asin. Hadza huwa. Ini yang mu'tamad. Allah itu jisim, tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain. Maknanya hakikatnya berbeza. Oh, Faizal jisim, tapi daripada jauhar dan arad. Allah juga jisim, tapi bukan daripada jauhar wal arad. Tapi kedua-duanya punya tinggi, panjang, dan lebar, dalam. Sama-sama daripada aspek itu. Apakah ini kafir? Tidak. Ini ahli maksiat saja. Dan ini yang diyakini oleh Salafi, Mujassimah, Wahabi, ya ini. Anda akan tengok kalam-kalamnya orang-orang yang mengatasnamakan Wahabi. Nanti bila-bila kita baca kalamnya Ibn Taimiyah, sama seperti ini. yakni Allah itu jisim, tapi hakikatnya tidak sama dengan manusia. Ayo. Faqala Ibnu Arafah ya. Faqala Ibnu Arafah innahu kafir. Innahu kafir. Hadza pendapatnya Ibn Arafah. Ini kelihatannya syadid ini. Syadid. Ayo. Wa qala Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam innahu laysa bikafir. Wa kadza mu'taqadan li jihah. Wa kadza mu'taqidul jihah. Yakni Iz bin Abdissalam mengatakan, yang mengatakan Allah itu jismun lakal ajsam tidak kafir. Begitu pula tidak kafir yang meyakini arah Allah berada di arah atas. Yakni arah itu belum tentu atas ya. Karena ada orang mengatakan Allah itu berarah, tapi di arah mana? Mungkin di kanan, mungkin di kiri, mungkin di bawah, mungkin di atas. Yang mengatakan di bawah itu lebih dekat kepada kekafiran. Kenapa? Karena bawah itu macam tak oke lah. Macam mana Allah kok di bawah anda? Ayo. Fihi tafsil. Fihi tafsilun. Ayo. Fa in i'taqada annahu ta'ala fi jihati sufla fa huwa kafirun li dhuhurin naqsi fi i'tiqadi. Kalau dia meyakini Allah itu di bawah, di arah bawah, maka dia kafir karena ada kekurangan di dalam keyakinannya. Ayo. Wa man i'taqada annahu ta'ala fi ghairiha min al-jihad fa jahilun wa fasiqun
ولا يكفر إلا باعتقاد الحلول. Ayo. Dan barang siapa yang meyakini Allah itu di arah-arah yang lain, maka dia itu fasik dan jahil. Ayo. Dan tidak kafir kecuali yang meyakini hulul. Apa itu hulul? Hulul itu Allah sebuah sifat, dan Allah merasuk di dalam zat itu namanya apa? Hulul. Saya tiba ada kolil. Ayo. وما ورد مما يوهم ذلك يجب تأويله كما في الحديث القدسي. Aywa. Dan apa perkara-perkara yang di dalam hadis, di dalam ayat, yang dohirnya mengisyaratkan bahwasanya Allah merasuk di dalam sesuatu, wajib ditakwil. Loh, tidak bisa, ini takrirnya Nabi. Loh, saya pernah berdebat dengan satu Wahabi. Itu mengatakan, Habib ini menolak takrir Nabi. Sekejap dulu. Kalau saya tahu ini takrir Nabi, saya tidak akan tolak. Masalahnya, ini bukan takrir Nabi. Itu apa yang Anda fahami daripada takrir Nabi. Lah, cerita lain lagi kalau begitu. Saya boleh tolak. Loh, kalau jelas di takrir Nabi, ada yang nak tolak? Tak ada yang nak tolak. Wahabi, ini maqala Allah wa maqala Rasul. Kalau kita tahu maknanya itu, mustahil kita akan tolak. Masalahnya ini bukan makna yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, tapi apa yang Anda fahami daripada yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita beradu faham, bukan kita beradu ayat. Kita beradu kefahaman kita tentang ayat. Lah, ketika beradu kefahaman, kita akan masuk di dalam lugha, akal. Wa hadza maidanul uqala wal ulama, bukan maidanul juhala ini. Ini adalah gelanggangnya ulama, bukan gelanggangnya orang-orang bodoh. Ayo. Ma wasi'ani ardi wala sama'i wa innama wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Ayo, sekarang ada hadis qudsi mengatakan, tidak bisa menampungku. Tidak bisa, tahu wasi'ani ya. Tidak bisa cukup untuk tahu menampung. Tahu. Tidak bisa menampungku bumiku atau langitku. Maknanya aku lebih besar daripada langit dan bumiku. Yang bisa menampung aku hatinya orang mukmin. Ayo, macam mana anda nak mentakwilkan ini? Macam mana anda nak memaknai ini? Apakah Anda nak memaknai hatinya orang mukmin yang cuma satu genggam itu, Allah bisa di dalam? Maknanya Allah, hatinya orang mukmin cukup untuk Allah, bumi dan langit tidak cukup untuk Allah, tapi hatinya orang mukmin cukup. Apakah semacam itu Anda memahaminya? Kan tidak, kan? Ini perlu difahami dengan cara yang lain. Karena itu wasi'ah haibati, maknanya yang bisa untuk memahami keagunganku. Belas langit dan bumi tidak bisa memahami keagunganku. Yang bisa memahami keagunganku hanya hatinya orang mukmin. Oke, al-kalam salim ketika itu. Ayo. Wa innama wasi'a haibati wa rahmati qalbu 'abdil mu'min. Wa kama fihi aidan al-qalbu baitur rabb. Ayo, al-qalbu baitur rabb. Macam mana al-qalbu baitur rabb? Hati itu rumahnya Tuhan. Yani Tuhan duduk di situ ya nih. Duduk di situ, minum teh di situ, minum kopi di situ, tengok. Loh, ini kan rumah kan? Biliknya Allah, hati adalah biliknya Allah. Macam mana itu? Apa maknanya? Ay qalbul mu'min mahallu rahmatihi wa tajallihi. Aywa. Hatinya orang mukmin tempat datangnya rahmatnya Allah. Dan tajalli rahmatnya Allah, bukan Allah yang ada di situ. Salah. Masjid rumah Allah, tinggal di mana Allah? Ka'bah rumah Allah, tinggal di mana? Hal-hal semacam ini yang mesti kita pahami. Ini perlu akal, ini perlu takwil. Loh, kenapa Habib ditakwil? Karena dohirnya salah. Ya tidak apa-apa. Oh, maknanya Anda cakap Nabi salah, Anda cakap Allah itu salah. Ya tidak apa-apa. Ya sudah, Anda lebih salah. Loh, kenapa? Iya, wong Anda menyalahkan Allah saja boleh, menyalahkan Nabi saja boleh. Kenapa saya menyalahkan Anda tidak boleh? Anda lebih salah, better saya salahkan Anda daripada salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wasifatuhu ta'ala
وصفاته تعالى ليست كصفات المخلوقات حادثة مخصوصة. Aywa, dan sifatnya Allah itu tidak sama seperti sifat-sifatnya makhluk. Yang mana sifatnya makhlukat ini haditsatun. Hadis maknanya ada dari tiada. Maksusoh. Maksusoh di sini dikatakan adalah maksurah ala syai'in la tatajawazuhu. Yani maksusoh ini bisa maknanya makhlukoh juga. Maksusoh ini maknanya dia dikhususkan spesifik di tempat yang tertentu. Di sini ditafsirkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Jawi, maksuratun ala syai', yakni maksurah maknanya hanya pada sesuatu saja dan tidak bisa untuk melewatinya. Maknanya pendengaran ya di telinganya, penglihatan ya di matanya. Itu namanya maksusoh, maksurah ala syai'. Seperti kal basar maksurun alal hadaqah. Penglihatan ada di bola mata, pendengaran ada di telinga, dan hanya melihat dan mendengar yang sesuatu yang dekat. Kalau Anda bisa mendengar Ustadz Iskandar sesuatu yang ada di Johor sekarang kan tidak bisa kan. Anda bisa melihat yang ada di Amerika kan tidak bisa kan, karena memang mata dan telinga itu hanya terbatas dalam jarak tertentu saja. Itu namanya maksusah. Kenapa kok telinganya manusia hanya jarak 1 kilometer? Ya memang hanya semacam itu. Ayo. Wa af'aluhu laysat bawah bi fayasma'u biha. Kejam. Tengok saya waqala Ishaq bin Rahuyah. Ayo. Waqala Ishaq bin Rahuyah man wasa. Anda bisa cakap Rohawai, bisa cakap Rohuyah. Sibawai, Sibuyah boleh. Ayo. Qala Ishaq bin Rahuyah man wasafallaha fashabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillah fahuwa kafir. Saya tak tahu Syekh Nawawi Al-Jawi ini banyak menukil pendapat-pendapat yang mengkafirkan. Saya sedikit takut kalau aja itu, karena mengapa namanya pada zaman ini takfir itu sedikit berbahaya ya. yakni yang mensifati Allah kemudian mengatakan sifatnya sama sifatnya makhluk, kafir. Saya tak akan cepat mengkat. Saya akan tanya dulu, engkau ini buat apa macam ini? Kenapa dulu? Jangan, wah kafir. Nah, tinggal saya aja yang tak kafir nanti akhirnya. Ayo. Wa qala Na'im bin Muhammad. Bukan Na'im, Nu'aim. Wa qala Nu'aim bin Muhammad, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Tuh tengok. Yang menyerupakan Allah dengan sesuatu daripada makhluknya, kafir. Yang mengingkari Allah dengan apa, yang mengingkari sifat Allah yang sudah Allah sifatkan dirinya dengannya, kafir. La haula wala quwata illa billah ya Syekh. Ya Imam dan semacam itu, ini bukan perkara mudah, ini perkara mudah ini. Ayo. Saya rasa Imam Nawawi Al-Jawi di antara orang-orang yang musyaddidin di dalam hal-hal semacam ini. Ayo. Wa af'aluhu laysat ka af'alil makhluqati muktasabah. Ayo, dan perbuatan Allah, maknanya perbuatan Allah ini adalah ijad min adam. Kalau kita katakan perbuatan Allah, itu maknanya penciptaan, karena setiap perbuatan Allah itu pasti mencipta. Maknanya perbuatan Allah yang dia itu mencipta tidak semacam perbuatannya makhluk. Perbuatan makhluk tidak mencipta, tapi namanya iktisab. Makna iktisab, perbuatannya makhluk hanya mendapatkan apa yang di luar, bukan menciptakan apa yang di luar. Tengok. Nanti insya Allah di kelas yang akan datang yang sedikit banyak ya, nanti akan saya jelaskan perbedaan antara kholq dan kasab. Kholq dan kasab ini penting sekali agar berbeza antara apa perbuatan makhluk dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-ijad min adam, ya, mencipta daripada ketidakadaan, itu adalah daripada khususiat Allah. Kalau Anda menisbatkan mencipta kepada selain Allah, Anda dikatakan kafir, Anda musyrik. Karena ini adalah min khususiyatil uluhiyah, al-ijad min adam. Ayo. Sila. Laisa kamitslihi syai'un, ay laisa mithla dzatihi wa sifatihi syai'un. Laisat ka af'alil makhluqat, ay waqi'atan biwasitati mu'in. Yang mana makna muktasibahani laisat ka af'alil makhluqat muktasibatun atau muktasabatun, ai waqi'atun biwasitati mu'inin, yang mana perbuatannya hamba itu terjadi dengan penolong. Berbeda dengan perbuatan Allah, tidak ada penolongnya. Loh, apa penolong ini? Iya,
Karena Anda tidak akan bisa berbuat minum, makan, kecuali hal itu diciptakan oleh Allah, yakni Allah menolong Anda untuk berbuat. Tapi apakah perbuatannya Allah juga ditolong oleh benda yang oleh zat yang lain? Tidak. Idil khalqu ijadu syai' bila mu'inin wal kasab fi'lu syai'in bi mu'inin. Karena yang namanya mencipta adalah menciptakan sesuatu tanpa ada yang menolong, dan kasab adalah berbuat sesuatu dengan penolong. Ini salah satu perbedaan antara kasab dan khalq, tapi tidak semuanya. Ayo, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un ay laisa mithla dzatihi wa sifatihi syai' ay mungkin sawa'un kana mawjudan aw ma'duman. Dibilang laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un ini adalah ayat, jadi diambil daripada apa namanya? Ayat. Mana tadi saya punya penghapus? Oh, ini. Laisa kamitslihi syai'un ini ayat. Cuma di sini ada beberapa iskal. Cuma kan di sini ditafsirkan laisa kamitslihi syai'un ini ay laisa mithla dzatihi. So laisa mithla dzatihi kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir kan. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kok ditakwilkan ay laisa mithla dzatihi wa sifatihi syai'un. Coba ya, ay laisa mithlu dzatihi wa sifatihi syai'an. Kenapa kok ditakwilkan semacam itu? Bukan kan yang ditakwilkan, mithlunya ditakwilkan sebagai zat. Karena zahirnya ayat ini itu tak oke. Karena zahirnya laisa kamitslihi syai'un, karena kaf maknanya seperti, mithlu juga seperti. Akhirnya maknanya ayat ini kalau fi dzahir laisa mithlu mithlihi syai'un. Tidak ada yang sepertinya sesuatu. Yang tidak ada yang tidak sepertinya itu hanya yang sepertinya. Macam mana itu? Sof tengok ya. Muhsin mithlu Faiz. Faiz mithlu Iskandar. Jadi Muhsin seperti Faiz, Faiz seperti Iskandar. Maknanya Muhsin seperti yang seperti Iskandar. Siapa yang seperti Iskandar? Faiz kan? Muhsin seperti Faiz. Anda boleh mengatakan Muhsin seperti yang seperti Iskandar, seperti Faiz. Kemudian Anda nafikan laisa mithla mithlihi syai'un. Dohirnya laisa mithla mislihi syai'un. Anda hanya menafikan yang sepertinya. Tapi Anda tidak menafikan sepertinya. Tidak menafikan apa? Sepertinya. Padahal ayat ini dibuat untuk menafikan yang apapun seperti Allah. Tak kisah dia itu sesuatu yang langsung seperti Allah atau seperti yang seperti Allah. Jadi Iskandar seperti yang seperti Muhsin. Siapa seperti Muhsin? Faiz. Kalau Anda mengatakan laisa, dia hanya menafikan Iskandar saja, tapi tidak menafikan Faiz. Maknanya Allah punya yang sepertinya, tapi Allah tidak punya yang sepertinya. Akhirnya oleh Al-Syekh An-Nahrawi ini ditakwilkan laisa kamitslihi syai'un, maknanya ay laisa ka dzatihi syai'un. Aywa. Laisa ka dzatihi syai'un. Ini adalah salah satu takwil dari 6 takwil. Kalau Anda nak cakap pasal ayat. Aywa. Tengok takwil yang pertama.
Ujiba bisittati ajwibah. Ini apa namanya? Ujiba bisittati ajwibah adalah jawaban ini adalah iskal untuk apa yang saya jelaskan. Karena dohirnya ayat ini laisa kamitslihi syai'un untuk menafikan yang seperti, bukan menafikan seperti. Bagaimana cara menjawab iskal ini? Aywa. Ahaduha annal kaf zaidatun li ghairi taukid. Bahwa kaf ini zaidah. Makna zaidah tidak ada maknanya. Artinya laisa kamitslihi syai'un, maknanya laisa mithluhu syai'un. Pas. Ayo. Li'anna al-kalama dzukira li nafyi al-mithl wa hukmu ziyadatiha yufiduh wa kadza al-hukmu bi ziyadati mithlin duna al-kaf. Ayo, ya, ini karena kalam ini untuk menafikan mithil. Dan kalau Anda menziadahkan kaf yufidu nafyul mithil. Begitu pula kalau yang zaid itu mithilnya. Kafnya oke, tapi mithilnya zaid, tidak ada masalah, sama saja maknanya. Ayo. Yang kedua, thaniha anna al-kafa muqhamatun li ta'kidi nafyil mithl. Sama, mukhamah juga zaidah. Ya, ini adalah zaidah. Laisa kamitslihi syai'un. Sama maknanya seperti laisa mithluhu syai'un. Maknanya sama. Lah kaf macam mana? Dia zaidah untuk takkid. Maknanya laisa kamitslihi syai'un, bukan Allah tidak mempunyai yang serupa dengannya. Allah benar-benar, tengok, tidak ada yang serupa dengannya. Itu namanya apa? Zaidah, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena li'anna ziyadatal harf bimanzilati i'adatil kalimah atsaniyah. yakni karena harf za itu seperti kalau Anda mengulangi kalimah. Jayid. Langsung yang kelima, wa khamisuha anna mithla ya'ti bi ma'na sifatin kamithli bi fathataini. Aywa kamathalin. Dibilang annal mithil itu maknanya sifat seperti masal. Yakni laisa kamathalihi syai'un. Artinya laisa kasifatihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan sifatnya sesuatu pun. Semacam itu. Bisa maknanya semacam itu. Dan ayat ini yufiduhu. Aywa. فإنه بمعنى الصفة فمعنى الآية ليس مثل صفته تعالى شيء. Aywa, tidak ada seperti sifatnya Allah itu sesuatu apapun. Yang keenam, وسادسها أنه يأتي بمعنى نفس. قال bukan nafas, hadza huwa dzat. Allah tidak bernafas. Nafas maknanya dzat, sama. Yakni ini yang dan takwil ini yang diambil oleh siapa namanya Al-Syekh An-Nahrawi di dalam kitabnya. Laisa kadzatihi ay laisa kanafsihi syai'un. Sama saja itu maknanya. Ayo. Qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ayo, fa in amanu bimithli ay binafsi ma amantum faqad ihtadaw. Fa maknal ayah laisa mithlu nafsihi ta'ala syai'un. Sama saja sebenarnya dengan laisa mithlu dzatihi ta'ala syai'un. Dan katanya Imam Bedawi, dan lebih aula untuk menggunakan kata mithil itu di dalam ayat ini dengan dua makna yang akhir, dengan makna sifat dan dengan makna apa namanya? Zat, dengan makna nafas. Kama afadahu Suhaimi rahimahullahu taala wal musannif qad ista'malahu bihima. Ya, dan musannif sudah menggunakan apa namanya? Takwil yang keenam ini dengan menggunakan apa? Takwil yang keenam dan takwil yang kelima secara langsung, secara bersamaan. So, tengok, laisa kamitslihi syai'un ay laisa mithlu dzatihi wa sifatihi, kan? Wa sifatihi, ada dua. Zat apa namanya? Laisa kamitslihi syai'un, laisa kadzatihi wa sifatihi syai'un. Yang mana takwil ini nomor 5 dan nomor 6. Ayo. Wa dalil ala wujub. والدليل على وجوب مخالفته أي مباينته تعالى للحوادث أي المخلوقات. Tak ya, langsung atas syarat. والدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث أنه لو ما. Aywa. Dalil, apa dalil di sini adalah dalil akli ya. Dalil naklinya sudah ada. Dalil aklinya apa? Dibilang kalau Allah itu sama dengan hawadis. Kalau Allah itu sama dengan hawadis, lau ma thala syai'an minha fi dzati was sifati wal af'al lakana haditsan mislaha. Kalau Allah sama dengan Iskandar, hanya ada dua kemungkinan. Iskandar ini hadis, jelas Iskandar ini hadis.
Yakni kalau Allah sama dengan Iskandar, cuma ada dua kemungkinan. Iskandar juga Tuhan, atau Allah juga hadis. Kenapa? Karena al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Karena yang serupa itu hukumnya pasti apa namanya sama. Yang serupa itu hukumnya pasti sama. Ayo. أي أنه لو مثل شيئا منها في الذات والصفات والأفعال لكان حادثا مثلها لأن ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر. Ayo, karena yang boleh terhadap ahadul mislain, yakni ini boleh ini wajib untuk bako, ini pun juga wajib untuk bako. Kenapa? Karena serupa. Ini hadis, ini pun juga hadis. Nanti Allah qadim dan hadis ma'an. Ini qadim dan hadis ma'an. Itu juga batil. Batil. Wa yalzamud dur atau tasalsul. Kenapa? Karena kalau Allah sama dengan hadis, Allah pun juga akan hadis. Akan kembali kepada dalil hudus nanti. Karena maknanya kalau Allah itu hadis, ya imad dur atau tasalsul. Wa kilahuma muhal, yakni kilat dur wa tasalsul muhal. Iya, ini kalau ini dalil ini, kalau tengok ya, ini sama dengan ini mempunyai beberapa lawazim. Yang pertama, Allah hadis. Kenapa? Karena Allah serupa dengan Iskandar. Yang mana Iskandar itu hadis, akan menjadikan Allah itu hadis. Dan kalau Allah hadis, lazimnya daurun atau tasalsul. Dan ini yang diambil oleh Al-Syekh An-Nahrawi. Ada lazim yang kedua. Apa itu? Iskandar qadim. Dan ini nanti sama dengan ada Tuhan selain Allah. Ilahun wujudu ilahin. Mana? HP kah? Ini. Boleh ya? Wujudu ilahin ma'allah. Ini adalah lazim yang kedua. Ada lazim yang ketiga? Ada. Lazim yang ketiga, ijtima'ul mutanaqidain. Kenapa? Karena ketika Allah qadim, Allah ini qadim, dan dia serupa dengan Iskandar, dan hukumnya Allah sama dengan hukumnya Iskandar. Iskandar hadis, maknanya Allah itu qadim dan hadis ma'an. Iskandar pun juga sama, dia hadis dan qadim ma'an. Ijtima'ul mutanaqidain. Dan ini muhal, maknanya lawazim daripada ini ketiga-tiganya muhalat. Cuma Syekh Nahrawi hanya menyebutkan satu daripada tiga, tidak ada masalah. Karena kenapa kok hanya satu? Cukup ada satu saja. You are done. Satu saja entah dah habis dah. Apalagi kalau ada tiga, dulumat fauqad dulumat, ya ini hadis tiga ini. Ayo. Tengok katanya Syekh Nawawi Al-Jawi, wa yu'khadu di bawah, wa yu'khadu min hadzal dalil kufrul mujassima. Wa yu'khadu min hadzal dalil kufrul mujassimati sharihan li'annahu yalzamu min at-tajsimi i'tiqadul huduts. Ya ini kalau seumpamanya musawah ini menyebabkan Allah itu hadis, ya berarti yang mengatakan Allah itu jisim itu akan menyebabkan Allah itu hadis. Dan yang menyebabkan, yang mengatakan Allah itu hadis apa? Kafir. Maknanya mujassimah juga kafir. Wah, Abbas senang. Nah kan Mas Panjang itu kan, yang mujassimah kafir, Ibn Taimiyah kafir. Fa in qulta, ayo. Fa in qulta lazimul madhhabi laisa bimadhhab. Apa yang dikatakan ya? Suf, tengok. Ini saya sini ya. Al-jisim yalzamu minhul al-hudus. Kita setuju, saya pribadi saya setuju bahwasanya kalau Allah hadis, yang meyakini ini kafir. Kafir, karena makna Allah itu hadis, maknanya ada yang menciptakan Allah. Maknanya ada zat yang menciptakan Allah. Kalau Anda meyakini itu, tak boleh ini. Ini Islam sangat sangat menentang ini. Maknanya ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan di atas Allah yang mempunyai kuasa
di atas Allah, menciptakan Allah itu sendiri. Lah itu tidak boleh. Mumtaz. Saya tidak cakap Allah itu hadis. Itu pun saya akan setuju bahwa saya mengatakan Allah itu hadis kafir. Saya mengatakan Allah itu jismun. Jismun macam mana ya Allah? Jismun yang paling rendah, jismun lakal ajsam. Maknanya Allah itu punya panjang, lebar dan pendek, punya panjang, lebar dan dalam. Apakah itu kafir? Kelihatannya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan itu kafir. Dan itu bukan muktamad ahli sunnah ya. Kenapa? Karena Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan karena ada talazum antara jisim dan hudus. Dikritik kan? Maknanya setiap yang jisim pasti dia itu hadis. Loh, kenapa Habib? Kok semacam itu? Mungkin kalian akan bertanya-tanya kan. Kenapa kok lazimnya jisim itu hadis? Saya jelaskan ya. Karena apa makna jisim? Sesuatu yang punya 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Dan dimensi ini, panjangnya, lebarnya, dan dalam pasti terbatas. Contohnya panjangnya 1 meter, lebar dan dalamnya juga sama. Loh, bukan mungkin saja kan? Mungkin saja panjang, lebar, dan dalamnya itu tidak terbatas. Itu mustahil. Kenapa kok mustahil? Karena yubtiluhu dalilu tasalsul. Dariru ala nihayah. Maknanya kalau memang ada jisim, dia itu mesti ada dalam, lebar, dan panjangnya, dan mesti terbatas. Terbatas 1 kilometer. Jadi perkara ini dalamnya 1 kilometer, panjangnya 1 kilometer, atau lebarnya 1 kilometer. Ini hanya contoh. Maknanya ada ukuran terbatas. Lah kalau ukuran terbatas itu nanti akan ditanya, kenapa kok terbatas sampai situ? Bisa apa tidak lebih? Tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Ya karena zatnya semacam itu. Loh, kenapa kok semacam itu? Akan ditanya, ya karena Allah sendiri yang membatasi semacam itu. Loh, maknanya Allah membatasi zatnya. Dan yang dibatasi itu mungkin. Oh, tidak ada zat lain yang membatasi Allah. Maknanya Allah dibatasi oleh zat yang lebih tinggi kepadanya. Maknanya Allah sendiri itu apa? Hadis. Jadi memang ada talazum antara jisim dan hudus. Karena jisim akan menjadikan sesuatu itu bisa untuk apa kalau cakapnya itu? Dirubah. Ada bahasa yang keren itu. Direnovasi kah? Di apa namanya? Kalau undang-undang itu di apa? Revisi. Direvisi kah atau di apa? Karena jisim akan menyebabkan zatnya itu bisa untuk dirubah-rubah daripada aspek panjang, lebar, dan dalam. Bisa, belum tentu benar-benar dilakukan. Dan cukup bisa dirubah, menandakan itu adalah mungkin. Dan setiap mungkin adalah hadis. Ada talazum antara jisim ke hudus, itu ada talazumnya. Waduh Ustaz Ainuddin talazumnya ya. Jaya jidan. Oke, ada yang mengkritik lazimul madhab, laisa bimadhab fi'lan itu. Sesuatu lazim terhadap sesuatu itu bukan madhab anta. Karena kadangkala otak Anda tidak sampai kepada lazim daripada sesuatu. Karena lazim itu, kalau Anda mengatakan sesuatu, kadangkala Anda tidak terlintas lazimnya. Karena itu lazimul madhab laisa bimadhab. Jadi dia tidak cakap semacam ini. Saya mengatakan Allah itu jisim, dan lazimul jisim adalah hudus. Saya setuju. Tapi ketika saya mengatakan Allah itu jisim, tidak terlintas di dalam otak saya Allah itu hadis. Jadi saya hanya mengatakan Allah jisim, tapi saya tidak mengatakan Allah hadis. Itu maknanya lazimul madhab laisa bi madhab, wa hadza huwa mu'tamad fil usul. Oleh Birmawi dijawab, wa ajaba Syekh Birmawi. Syekh Birmawi ini seorang ulama usul fikih masyhur ya nih. Saya rasa beliau punya alfiyah dalam usul fikih dulu.
bed saya di Ahqaf sempat di offer untuk tahqiq alfiyahnya, alfiyah Syekh Al-Birmawi ini. Beliau usuli ma'ruf, tapi saya lupa, saya macam beliau faqih atau tidak. Setahu saya bukan ulama-ulama yang dianggap pendapatnya di dalam apa namanya ilmu fikih. So tengok, bi anna hadza fil lazimil ba'id amma lazim qarib fakasori. Dibilang lazimul madhab, yakni lazim sebuah madhab, bukan daripada madhab itu kalau lazim yang jauh. Sekiranya kalau Anda melafatkan malzumnya, Anda tidak terlintas di dalam otak Anda lazimnya. La jisim kahudus itu bukan lazim ba'id, tapi lazim qarib. Tapi lazim apa namanya? Qarib. Tengok. Ayo, sekarang nanti ahli sunnah, orang-orang akan bertanya satu persoalan yang lebih fundamental. Apakah lazim qarib cukup untuk mengkafirkan? Oke, salamna jisim lazim qaribnya itu adalah hudus. Apakah ketika orang mengatakan Allah jisim, yalzamu minhu luzuman qariban, Allah itu hadis? Iya. Saumpamanya kita selamat, kita cakap semacam itu. Yalzamu minhu luzuman qariban. Apakah ketika luzum qarib itu ada, cukup untuk mengkafirkan? Dengan makna kalau ada orang mengatakan sesuatu yalzam luzuman qariban, perkara yang kurang bagi Allah, kita kafirkan. Bukan karena sesuatu malzumnya, tapi karena apa? Lazimnya. Dan lazimnya ini lazim qarib. Saya kira tak cukup itu. Dalam mazhab ahli sunnah tak cukup itu. Takfir harus sharih. Kita boleh maki-maki dia. Wah, anta bodoh ini. Boleh. Kafir cita lain. Cita lain kafir itu. Mungkin lazimul madhab laisa bimadhab, saya setuju di dalam lazim qarib. Lazim ba'id. Lazim yakni lazimul madhab wal madhab fil lazim qarib. Saya setuju. Itu mungkin di dalam fikih dan usul fikih. Di dalam masalah takfir layak fi hadza. Yakni saya rasa zahir madhabu ahli sunnah layak fi. Tapi ada khilaf di sini loh ya. Dan mereka itu setuju bahwasanya al-jisim lazimun qarib, al-hudus lazimun qarib daripada jisim. Tapi lazim qarib tidak cukup untuk mengkafirkan, karena perkara yang sharih. Sebagian ulama cakap cukup. Di antaranya siapa? Syekh Nawawi al-Jawidi. Dan fi'lan dalam mazhab ahli sunnah ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Razi, ada siapa saya lupa ya nih. Ada dua pendapat, yukaffirul mujassimah wala yukaffirul mujassimah. Dan yang mu'tamad la yukafir. Karena itu Syekh Said tidak pernah mengkafirkan mujassimah dan tidak pernah mengkafirkan Ibn Taimiyah, apalagi Ibn Arabi. Faham ya anda ya? Karena lazim butlan madhab wahdatil wujud lebih rumit daripada lazim butlan madhabul tajsim ini. Kalau madhab tajsim tidak dikafirkan, apalagi madhabnya Ibn Taimiyah, madhabnya wahdatil wujud. Karena lazim kebatilan, yakni wahdatil wujud yalzaminhu butlan, itu luzumul ba'id. Jisim yalzamul hudus luzum qarib. Tapi itu pun still tidak cukup untuk mengkafirkan. Dan banyak orang-orang itu macam, kenapa udah jelas-jelas salah, kenapa tidak dikafirkan? Hey, stop. Tidak mesti salah itu kafir. Tidak mesti salah itu dosa, apalagi kafir. Anda salah belum tentu dosa, apalagi Anda kafir, itu belum tentu. Maknanya Habib tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah, memang tidak. Beliau saya mengkafirkan. Setahu saya, selama ini saya mengajar, saya maki-maki, saya kritik Ibn Taimiyah. Bukan maki-maki ya, saya mengkritik Ibn Taimiyah. Saya tidak pernah mengkafirkan. Ibn Taimiyah al-bid'ah, memang.
kafir? Tidak. Dan Syekh Said tidak pernah. Setahu saya tidak pernah, walaupun kadang-kadang Syekh Said itu bila-bila saya kadang-kadang tengok Wahabi ini macam nak saya kafirkan macam itu. Karena apa namanya? Karena marah. Tapi tidak pernah. Syekh Said ini apa namanya? Merasa bahwasanya syurut untuk takfir Ibn Taimiyah tidak cukup. Kenapa? Ya karena untuk takfir kena sorry, bukan kena apa namanya? Luzum qorib. Tidak cukup. Jadi pendapatnya Nawawi, Syanawi Al-Jawi, ya pendapat beliau. Silahkan. Kita mesti ikut pendapat beliau kah? Tidak. Dan Mu'tamad ahli sunnah tidak mengkafirkan. Karena akhir pendapatnya Imam Asy'ari, la nukafir ahadan min ahlil kiblah. Selama masih sholat menghadap kiblat, tidak bisa kita kafirkan kecuali menafikan perkara al-ma'lum minaddin bid-darurah. Dan Allah itu bukan jisim, laisa minal ma'lum minaddin bid-darurah. Allah hadis, Allah qadim, maklum minaddin bid-darurah. Allah tidak hadis, maklum minaddin bid-darurah. Anda menafikan? Iya. Tapi jisim? No. Bidobet, di sini faraknya. Anda kena faham itu. Hakadha bagaimana yufakir ahli sunnah. Wa fi'lan hadihi dalam masalah takfir ala ghayatil hadar. Imam Ghazali lebih berhati-hati lagi. Kalaupun ada yang mengkafirkan ini adalah takrir mutakalimin. Mutakalimin sampai sini. Kemudian Faizal Wahabi. Faizal mengatakan Allah itu jisim. Apakah Faizal itu kafir? Cerita lain loh ya itu lah. Mutakalimin hanya yuqarrir qaidah kulliyah. Tatbiknya ke orang-orang tertentu bukan tugas mutakalimin, bukan. Itu tugasnya mufti. Cakap ke mufti. Kenapa kalau kita menghukumi Faizal ini kafir? Oh, istrinya cerai. Harta Anda fake. Dan Anda mati dah. Sudah mati dah Anda. Dan tidak bisa Anda dikubur di makamnya orang-orang muslim. Perkara-perkara ini perkara fikih. Bukan gelanggangnya mutakalimin. Jadi mutakalimin tidak bisa menghukumi perorangan. Mutakalimin hanya menghukumi pendapat. Memang semacam itu. Adapun tatbik kepada perorangan bukan urusannya mutakalimin. Itu urusannya fuqaha, mufti yang mengurusi itu. Karena itu betul katanya beberapa orang, jangan cakap pasal ini. Jadi takfir tuh saya sebisa mungkin saya hindari. Karena bukan maksud belajar ilmu kalam untuk ini. Bukan itu maksudnya. Maksud belajar ilmu kalam untuk mengetahui mana benar mana salah. Tathbitul aqaid, bukan mengkafirkan orang. Ada kan orang kan belajar akidah, yang ada di otaknya ini bid'ah, ini kafir, ini fasik, ini bukan alaman haji salaf. Hanya itu aja yang ada di otak. Belajar ilmu kalam ahli sunnah bukan itu. Syekh Said berkali-kali mengatakan, jadikanlah ujung atau maksud daripada Anda belajar ilmu mengetahui mana salah, mana benar. Bukan mana kafir, mana tidak. Karena salah belum tentu kafir, belum tentu. Untuk ilmu kalam, apakah faedahnya itu? Lihat, wa ghayatu ilmul kalam takwiyatul aqaid wa raddu syubah. Ada masalah kafir-kafiran? Tidak ada. Karena laisa lihadza ilmul kalam ju'ila muslihadza. Dan kalau ada orang belajar ilmu kalam terus mudah mengkafirkan, hendaklah dia melihat dirinya lagi. Apakah saya ini sudah benar? Apakah ini hakikat daripada ilmu kalam? Wallahu alam, saya rasa semacam itu ya. Jayid, sila. Li'annahu ta'ala qad wajaba lahul qidam wa idza wajaba lahul qidam intafa anhul hudus. Yani kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya? Ya karena Allah itu sudah wajib kidam, dan yang namanya kidam itu pasti yang namanya kidam itu pasti wajibil wujud, dan tidak mungkin dia itu hadis. Karena itu kan mukhalafah lil hawadits, pasulak farwal semuanya kan kembali kepada kidam. Ayo, sila. Wa idza intafa anhu al-huduth hasala al-matlub wa huwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Dan kalau seumpamanya
Wa idzan tafa anhul hudus hasolal matlub, dan kalau seumpamanya intafa anhul hudus, Allah tidak hadis hasola anhul matlub, wa huwa apa namanya kidam. Ayo. Wa idza thabata lahu al-mukhalafatu lil hawadits istahala alaihi al-mumathalatu laha allati hiya diddul mukhalafati lil hawadits. Ayo, kalau seumpamanya thabata lahul mukhalafah lil hawadits, kalau Allah itu sabata, bahwasanya Allah tidak mungkin kalau Allah itu pasti mukhalafah lil hawadits, tidak mungkin Allah itu sama dengan apa namanya hawadits bas aktsar wala aqal. Dan mukhalafah lil hawadits itu didul, mumasalah lawannya mumasalah. Dan ada beberapa perkara yang dikatakan oleh Syekh Said di sini ya. Saya penat sangat hari ini. Tengok Syekh Said mengatakan apa? Waqad ajma'atil ummah ala annallaha ta'ala mukhalifun lil hawadits, dan ummah sudah berijma, sudah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalif dengan apa namanya? Dengan hawadits, mukhalif dengan hawadits. Apa kata Syekh Said? Laqad nafa Ibnu Taimiyah hadzal ijma. Ibnu Taimiyah menafikan ijma ini. Tidak ada ijma itu. Ijma apaan itu? Wajah itu Ibnu Taimiyah. Wada'a annahu lam tajma'il ummah ala annallaha la yusyabihul makhluqat min jami'il wujuh. Dan Ibn Taimiyah mengklaim bahwasanya umat tidak berijma, tidak ada ijma umat bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya daripada semua wajah. Tidak ada, akan tetapi ijma ada, tapi bukan ijma ala nafyil mumatsalah min jami'il wujuh. Ijma apa namanya? Bal idda'a annahu lam yarid nafyut tashbih fi syariah. Bahkan Ibn Taimiyah mengklaim bahwasanya tidak ada di dalam syariat itu nafyut tashbih, tidak ada. Yang menafikan keserupaan itu tidak ada. Allah itu serupa dengan makhluknya. Kalaupun memang ada ijma, itu ijma alal nafyil mumatsalah, bukan ala nafil musyabahah. Ayo. Wa amma ma warada an ba'dis salaf min nafiyit tashbih fa muradum faqat nafyu qaunillahi ta'ala min lahmin wa azmin. Kalau memang ada salaf, makna salaf adalah orang-orang yang hidup, ulama-ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Kalau memang ada Imam Syafi'i, Imam Malik menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya, itu maknanya Allah bukan daripada daging dan tulang. Bukan maknanya tidak ada keserupaan sama sekali antara Allah dan makhluknya. Wa hadzal kalam fi ghayati syanaah. Katanya Syekh Said, ini kalam yang sangat teruk sekali. Bagaimana syariat tidak menafikan tasbih lah apa? Laisa kamitslihi syai'un, ini apa? Akan tetapi kalam ini mutamasyin, ngam sesuai dengan madhabnya fitajsim wal mughalatah. Dan kami sudah jelaskan itu dengan detail di dalam kitab kami Al-Kashifus Shaghir. Wallahu alam. Tak ada apa-apa lagi. Yang terakhir di sini Syekh Nawawi Al-Jawi itu menyebutkan bahwasanya ini menurut saya banyak kalam-kalam Khotobi ya, bahwasanya mumatsalil hawadits ini akan menyelamatkan manusia daripada 2 fitnah yang paling besar. Wa huwa fitnatud dunya wa fitnatul akhirah. Fitnatud dunya adalah fitnatud dajjal. Yang mana dajjal nanti beliau itu sifatnya. Sebenarnya intinya itu sangat hebat sekali. Banyak khawarikul adat, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang nanti dajjal itu akan muncul dengannya. Bisa mendatangkan hujan, bisa macam-macam. Dan dia mengaku adalah Tuhan. Mengaku adalah Tuhan. Orang-orang yang meyakini, dan Syekh Said, pendapatnya Syekh Said mengatakan dajjal akan mengaku Tuhan kan. Maknanya dajjal akan keluar dari kaum yang meyakini Tuhan itu adalah manusia. Siapa kaum yang meyakini Tuhan itu adalah manusia? Syekh Said mengatakan mereka itu adalah Nasrani. Karena Nasrani menyembah manusia kan. Yakni dajjal akan keluar daripada orang-orang yang meyakini Tuhan itu adalah apa namanya? Manusia. Ini pendapatnya Syekh Said. Maknanya akan keluar daripada kaum Nasraniyah. Oke. Ketika dajjal datang,
mengatakan dengan membawa semua semua kehebatannya, semua kekuatannya, dan dia mengaku, karena aku mempunyai kehebatan ini, aku adalah nabi, aku adalah Tuhan. Orang yang meyakini Tuhan mirip dengan manusia, nak rod Dajjal macam mana? Dajjal juga punya tangan. Tuhan punya tangan kan? Dajjal juga punya wajah. Juga punya wajah. Makanya semua yang ada di Tuhanmu, di Dajjal itu ada. Dan Dajjal membawa kekuatan yang sangat luar biasa. Kira-kira bagaimana cara orang ini akan rot Dajjal macam mana? Susah kan? Susah karena itu orang-orang yang meyakini Allah itu jisim dan Allah itu punya anggota tubuh, kaki, tangan, mereka akan banyak tertipu dengan Dajjal. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan, ketika Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhan, ahli sunnah dengan mudah, laisa kamitslihi syai'un. Engkau punya tangan, engkau punya jisim, engkau punya macam-macam. Bagaimana engkau adalah Tuhan? Oh, tapi aku boleh banyak, aku bisa mendatangkan hujan, aku bisa macam-macam. Iya, ini adalah perkara khawarikul adah. Khawarikul adah tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Coba Dajjal mengaku nabi, tak ada khawarikul adah, tak ada. Karena mustahil Allah menurunkan khawarikul adah kepada orang yang mengaku nabi dan berdusta. Karena susah untuk keluar daripada fitnah ini, susah. Karena fitnah tidak ada jawabannya. Berbeda dengan yang mengaku Tuhan tapi khawarikul ada. Mudah itu jawabannya. Mudah jawabannya karena Tuhan diketahui dengan ada mulmu masalah lil hawadis, tidak serupa dengan makhluknya, bukan dengan khawarikul ada. Sebab itulah khawarikul ada bukan tanda kewalian ayuhan nas. Khawarikul ada itu dalam mantik namanya aradun am. Aradun am, makna aradun am boleh datang ke orang muslim, orang non muslim, bahkan orang jahat boleh mempunyai perkara yang luar biasa. Dengan kata lain, sekarang mungkin Anda katakan karomah. Dajjal juga punya karomah. Cuma karomahnya Dajjal namanya itu istidraj. Sebenarnya sama-sama saja, sama-sama perkara yang luar biasa. Apa yang ada di Dajjal, kalau ada di Wali Iskandar, ini karomah namanya. Cuma karena Dajjal ini orang fasik, dikatakan apa? Istidraj. Tapi hakikatnya sama-sama saja. Maknanya perkara-perkara yang luar biasa ini, itu namanya aradun am. Makna aradun am bisa datang ke banyak orang. Bisa datang ke orang non-muslim, muslim, akhlak baik, akhlak buruk, bisa punya karomah. Maknanya karomah, perkara khawarikul adah bukan tanda kebenaran. Anda mesti paham itu. Sama, akhlak bukan tanda kebenaran. Oh, Iskandar akhlaknya baik, maknanya dia benar. Dan nanti kita tengok orang Hindu akhlaknya baik macam mana? Orang-orang barat yang belajar etika itu, yang belajar apa? Etik itu, akhlak-akhlak. Ada sekolahnya tau. Ada sekolahnya itu. Anda sekolah diajari bagaimana cara untuk attitude. Anda sekolah setahun, 2 tahun, akhlak Anda baik. Apakah dia benar? Belum tentu. Karena itu akhlak tidak menunjukkan kebenaran. Akhlak tidak menunjukkan kebenaran. Yang menunjukkan kebenaran kesesuaian dengan kitab wa sunnah. Sebab itulah kita tuh selalu mendengar para guru kita itu mengatakan bahwasanya kalau ada orang terbang, berjalan di atas air, jangan ikuti sampai amalnya Anda samakan dengan kitab dan sunnah. Sama atau tidak? Kenapa? Karena khawarikul ada ini umurun amah, aradun amah. Bisa ada di di setiap orang, tidak mesti hanya ada di orang muslim saja. Hal ini mesti kita fahami. Karena itu, dan yang kitab wa sunnah ay ilmu. Nanti kalau saya cakap ilmu lebih afdol daripada karomat, kalian pening. Tapi wallahu alam, saya rasa memang inilah hakikat daripada Islam. Yakni kita mesti mengikuti ulama yang sesuai dengan kitab wa sunnah, tidak mengikuti karomah, tidak mengikuti yang berakhlak, tidak mengikuti kalau ada ulama alim punya akhlak
punya karomah, hadza nurun ala nur hadza. Tapi jarang. Jarang ikuti yang punya ilmu, yang benar. Nanti yang benar ini mungkin dia ada fesek-fesek sikit. Saya rasa itu layan ju'ahadun minhu ya nih. Layan ju'ahadun minhu ya nih. Anda nak tengok orang yang tidak pernah berbuat maksiat, ada nabi ada. Ada nabi ada. Anda tengok yang paling mendekati. Yang apa namanya? Yang paling apa ya? Yang paling mendekati kebaikan, yang paling mendekati kesempurnaan di dalam zamannya, yang paling bagus. Kalau ada ulama-ulama yang mungkin ada sedikit kesalahan, jangan kau tengok kesalahannya itu. Dia itu ulama, dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Tengok apa namanya? Tengok kebaikannya, tengok amalnya macam mana. Ada tidak amal-amalnya zahir yang bertentangan dengan kitab wa sunnah? Contohnya cium perempuan depan umum, bogel-bogel, itu jangan diikuti itu. Jangan diikuti. Kalau cuma setakat yang rendah-rendah, wallahi ada layan ju'ahadun minhu. Layan ju'ahadun minhu. Wallahu a'lam, saya rasa saya hanya bisa sampai sini saja untuk hari ini. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk apa? As-sifah al-khamisah. Soal yang akan datang kita cepatkan sedikit ya, karena mukhalafahil hawadis penting. Kita kalau sudah masuk sifat ma'ani ma'nawiyah cepat. Ini memang awal-awal nih panjang sedikit ya. Kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.